Dok, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan episode ketiga dari imunisasi dengan tema efek samping dan kontroversi imunisasi. Untuk pertanyaan pertama, Dok, pernah adakah imunisasi yang berbahaya? Terima kasih. Sebenarnya efek samping imunisasi itu banyak. Jadi dikatakan berbahaya, sebenarnya kita sudah prediksi kemungkinan apa yang bisa terjadi. Dari yang panas biasa sampai panas tinggi, sampai juga dia menjadi ada yang meninggal. Tapi semua ada suatu komite yang memantau dan akan memberikan pengarahan serta pengobatan untuk selanjutnya. Jadi kalau dikatakan berbahaya, tidak ya, karena semua sudah bisa diantisipasi. Memang pernah kita tahu ada yang berita setelah imunisasi meninggal. Nah, itu semua perlu diinvestigasi. Apakah karena imunisasi atau karena sudah menderita penyakit sesuatu, ataukah juga karena ada dari rantai obatnya dan sebagainya. Baik, Dok, untuk efek samping yang ditimbulkan dari imunisasi baik dengan level normal sampai dengan batas mana, Dok? Efek sampingnya bisa bermacam-macam, dari yang sumeng-sumeng atau panas tidak terlalu tinggi sampai panas tinggi. Nah, kita harus waspada bila anak itu tiba-tiba panasnya tinggi atau ada gejala lainnya, bahkan bisa kejang dan sebagainya. Dan untuk itu, makanya sebelum imunisasi yang wajib harus di screening. Anak betul-betul harus sehat. Kalau anak sehat, insya Allah tidak terjadi hal-hal yang berakibat fatal ataupun yang berbahaya tadi. Untuk kapan, Dok, harus dilakukan imunisasi setelah ke dokter kembali gitu? Jadi pesan kita sebagai tenaga medis, sesudah imunisasi anak itu harus istirahat, makan yang bergizi, itu sangat penting. Tidak anak sesudah imunisasi dia kurang istirahat atau kurang tidur atau makannya kurang. Nah, kemudian kita berikan edukasi juga, bila ada panas berikanlah obat penurun panas badan. Dan bila ada gejala-gejala yang lebih dari itu, harus segera kita ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Baik, Dok, untuk imunisasi biasanya menyebabkan autisme, benar atau tidak, Dok? Dulu memang pernah ada kabar di bawah tahun 2000, tapi itu bukan di Indonesia, dan vaksin yang di Indonesia tidak ada yang menyebabkan autisme. Sering kita mendengar isu halal tentang imunisasi. Kenapa masih sering muncul ya, Dok? Betul, kalau untuk informasi itu karena kita merupakan program, jadi pemerintah sudah mengadakan sertifikasi dan obat-obat yang masuk di Indonesia dan dibuat di Indonesia dan dipakai di Indonesia itu termasuk yang halal. Tapi bisa saja terjadi informasi yang tidak positif. Itu karena ada sesuatu, misalkan ada orang yang belum paham atau juga seseorang yang dari mulut ke mulut yang tidak benar. Dan ini bisa diberikan penjelasan oleh semua tenaga medis. Karena itu bagi masyarakat, sebelum imunisasi tanyakanlah kepada tenaga medis kapan bolehnya dan apa efek-efek yang akan terjadi dan bagaimana harus ditanggulangi. Pesan untuk para orang tua, Dok, yang masih takut melakukan imunisasi. Pesannya adalah imunisasi itu suatu kewajiban yang merupakan pemberian imunitas untuk anak kita, dan sebaiknya dilakukan penyuluhan baik itu massal ataupun individu
kepada orang tua pentingnya imunisasi, dan juga kepada kaum ibu atau bapak ataupun semua masyarakat itu saling bisa berkumpul atau tahu dari bacaan-bacaan dari media, dia tahu bahwa imunisasi itu penting dan tidak membahayakan. Baik dok, untuk episode ini closing pesan penutup dari dokter untuk para orang tua Indonesia. Kepada semua orang tua, bawalah segera anak kita untuk diimunisasi pada umur-umur tertentu, baik sejak lahir sampai anak itu di atas 5 tahun. Dan ada juga imunisasi yang juga untuk dewasa. Jadi imunisasi itu merupakan aset keluarga untuk kesehatan anak kita, dan juga merupakan sesuatu yang telah diberikan dengan baik oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan anak kita. Mari kita sukseskan imunisasi. Imunisasi sangat penting untuk anak-anak kita. Terima kasih. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya hadir di podcast kami pada episode imunisasi 1, 2, dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat untuk semua.